mereka lepas. Wih, lihat giginya, sadis di giginya nih. Nih. Ikuti perjalanan trip mancing kali ini di salah satu surga ikan air tawar Indonesia. Hanya di Mancing Mania, mantap! Ini sekarang saya lagi di Kalimantan Barat. Kita 2 jam perjalanan dari Potosi Bonai off-road. Rencananya kita mau lanjut lagi, mungkin 4 jam ya. Kita mau ke hulu Sungai Kapuas. Mudah-mudahan di sana sekarang tuh nyari ikan air tawar itu udah mulai sulit. Kita terpaksa kita mesti masuk ke pedalaman karena ini banyak cara penangkapan mancing yang salah, yang tidak ramah lingkungan. Mereka pakai strum, mereka pakai potas, pakai racun. Jadi ikan udah mulai berkurang. Terpaksa kita harus ke pedalaman. Ini kita sama teman-teman dari ada Abbas. Itu lihat mau jatuh dia. Pak Tua berdiri kau. Tolongin. Tolongin. Dengan menggunakan longboat yang dilengkapi mesin pendorong bertenaga 15 PK, kami langsung memacu menembus derasnya arus sungai. Sungai Kapuas atau masyarakat lokal menyebutnya dengan nama Batang Lawai, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan sekaligus di Indonesia. Dengan panjang yang mencapai 1.143 km, tak heran jika perairan ini memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Setelah singgah dan beristirahat 1 malam di salah satu rumah warga setempat yang terletak di Dusun Nangaraun, saya beserta para pemancing dari kota Pontianak langsung melanjutkan perjalanan. Di hari kedua ini, jalur sungai yang kami lewati akan lebih sulit, karena semakin mendekat ke bagian hulu, semakin tinggi riam yang harus dilalui dengan arus yang sangat kencang pula. Tapi dengan motoris perahu yang berpengalaman serta juru batu alias penunjuk arah yang sangat mengenal kondisi sungai di Kapuas Hulu ini, setidaknya kami bisa merasa sedikit tenang. Meski begitu, kekhawatiran pasti tetap ada, apalagi setelah semalam hujan turun cukup lebat, sehingga arus sungai menjadi lebih kencang dari hari sebelumnya. Wah, ini dia rintangan kami yang pertama. Jika dilihat arus dan riamnya memang cukup beresiko dan berbahaya, tapi dengan pengalaman bertahun-tahun, motoris dan juru batu dapat dengan mudah melewati riamnya. Mantap! Tapi sayangnya tidak semua riam bisa dilewati dengan mudah, seperti saat ini. Ini jadi kita harus turun karena ini riamnya cukup besar riamnya. Jadi mereka motorisnya nggak jamin bahwa kalau ada penumpang dia terlalu berat, takut terbalik. Jadi kita harus turun jalan kaki. Nanti kita baru naik lagi di sana. Setiap riam besar gini kita harus turun jalan kaki. Tapi mudah-mudahan saya bisa naik. Saya mau coba nih riam ini cukup besar. Karena sangat beresiko, kami diharuskan turun dari perahu dan berjalan kaki menyusuri pinggiran sungai sampai aman melewati riam. Jadi terpaksa kita mesti turun semua, penumpang turun semua, nanti sebagian barang juga turun semua. Karena riamnya cukup besar dan motorisnya nggak berani, jadi saya harus turun. Padahal pengen naik. Ya, semoga saja mereka bisa menyeberangkan perahu dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa.
Jadi di sini kalau kita ngelihat sesuatu yang aneh, ini orang-orang Dayak Kunan bilang diam aja. Jadi banyak yang aneh. Tapi kita nggak boleh bicara, katanya diam aja. Saya diam. Ini motorisnya juga dua-duanya belum pernah ke sini, jadi mereka baru pelajari. Kira-kira lewatnya di mana? Diamnya supaya aman. Mereka berdua lagi pelajari karena dia sendiri belum pernah. Lihat mereka. Jadi lewat mana? Kanan dulu. Nih, jadi ini ada masyarakat dari desa terdekat sini, tetap Dayak Kunan dia jaring ikan-ikan kecil yang terbawa arus. Jadi ini kan arusnya keras sekali, ikan-ikannya nggak bisa menghindar. Jadi ikannya kena arus, dia pakai serok kayak jaring besar. Dapatnya ikan kecil-kecil tapi dipungutin terus. Mungkin kalau sampai sore dia bisa lebih dari 10 kilo. Saya mau lihat ke bawah, kayak apa sih? Tak disangka masih ada orang yang bisa mengambil manfaat dari terjangan arus sungai ini. Jadi ternyata saya salah. Saya pikir tuh dia jaring, ternyata salah. Jadi di antara air turun gitu, ikan-ikan saluang nih yang kecil-kecil dia lompat-lompat. Jadi dia ditadah. Jadi ikannya untuk melawan arus, ikannya lompat ke atas masuk ke jaring. Tapi dari tadi belum ada yang lompat nih. Oh, ikannya lompat ke jaring. Wah, setelah dilihat ternyata cara menangkap ikannya cukup unik dan tidak sampai bersusah payah turun ke sungai untuk menangkap ikannya. Ikan saluang. Ini tuh mancing nih ampuh nih. Sementara saya sedang asik melihat warga lokal menangkap ikan, ternyata sejak tadi perahu yang saya naiki sedang berusaha menembus arus riam. Masih tertahan di situ, kayaknya dia nggak berani di sana, jadi mau ditarik dia. Waduh, sepertinya mereka agak kesulitan dan terjebak di sana. Inilah saat-saat yang paling genting. Salah sedikit saja perahu akan oleng dan bisa tersapu arus, bahkan tenggelam. Oh no. Oh, hampir saja tadi. Untunglah para awak perahu langsung sigap dan bisa terhindar dari bahaya. Mantap, perahu berhasil melewati riam dengan selamat. Kita naik ke atas bukit. Setelah melihat perjuangan perahu melewati derasnya arus sungai, sekarang giliran saya nih yang mesti berjuang menyusuri hutan pinggiran sungai. Nasib kru dan pemancing lain ternyata sedikit kurang beruntung bila dibandingkan dengan saya. Inilah suka dukanya mancing di alam terutama di pedalaman seperti ini. Ayo, semangat mas bro! Seger banget airnya. Ini kayak mineral, air mineral. Wow, rupanya perahu masih harus melewati riam lagi. Ayo, sedikit lagi, sedikit lagi. Rupanya mesin bertenaga 15 PK atau yang setara dengan 14 daya kuda tidak mampu melawan kekuatan arus riam sungai. Setelah bersusah payah melewati riam dan menyusuri pinggiran sungai, akhirnya perjalanan bisa dilanjutkan kembali. Perjalanan kami sebentar lagi akan berakhir, tapi masih ada satu rintangan yang mesti dilalui dan paling terberat di antara riam-riam sebelumnya. Yap, kami akan melalui riam itu. Mungkin lebih tepat disebut air terjun daripada riam ya.
Sebelum melewati Riam, kami beristirahat sejenak sambil mengisi perut yang sudah keroncongan untuk memulihkan tenaga, terutama bagi para awak perahu yang paling banyak bekerja keras. Jadi apa namanya? Lepas, kapal kita kan lepas. Hampir aja kapal kita nggak diikat jangkarnya. Jadi gini, kita tadi perjalanan sekarang kita udah terhalang sama ada satu riam tinggi sekali, nggak mungkin deh. Riamnya tinggi sekali, riam teset. Jadi kita udah mau dekat ke camp. Jadi terpaksa perahu kita dua ini diangkat, dinaikkan. Jadi dinaikkan ke darat, batu-batu, baru nanti ditarik, baru turunkan lagi. Perjalanannya benar-benar luar biasa ini. Berat sekali perjalanannya. Mana tadi malam hujan deras, airnya keruh. Tapi kita masih usaha, mudah-mudahan di muara, di hulu mudah-mudahan agak bening. Jadi kans itu dapat kita besar. Meski tidak ada resiko terbalik apalagi tenggelam, memindahkan perahu yang satu ini perlu tenaga ekstra dan lebih banyak orang. Tapi setidaknya waktu yang dibutuhkan pun relatif lebih sedikit, sehingga kami bisa punya banyak waktu beristirahat untuk mengumpulkan tenaga. Karena besok selama 1 hari penuh hanya ada satu kegiatan, yaitu mancing, mancing, dan mancing.